Halo teman-teman, kita lanjutkan episode pertama ya terkait basic cloud computing di AWS. Untuk episode yang pertama ini kita mulai dengan perkenalan ya, apa itu AWS, bagaimana cara bikin accountnya, terus nanti kita bahas seputar IAM, terkait perbedaannya antara roles dan policy itu nanti bakal seperti apa. Kita langsung aja ya. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke aws.amazon.com, nanti kita bisa sign up di sana. Oke, ini untuk tampilan pertama untuk sign up. Kita masukin yang pertama untuk root user email address, kita masukin email kita yang aktif. Terus untuk AWS account name-nya kita masukin aja nama yang kita mau pakai untuk root aksesnya nanti. Terus kita klik verify email address seperti biasa sih, normalnya sign up. Terus nanti kita harus verifikasi email yang kita udah masukin. Nanti email verifikasi ini ada dikirim ke email kita yang kita masukin tadi di awal. Terus lanjut, di sini kita akan mulai memasukkan kontak information. Yang pertama ada dua tipe dari plan AWS-nya itu sendiri. Yang pertama bisnis dan itu personal, bisa kita pilih personal. Kalau misalnya kita baru mulai start project sendiri, kita masukin namanya. Di sini saya pakai nama Michael Hwan ya. Terus kita masukin nomor telepon, country or region, address line 12 ini diisi aja, mau disamain juga nggak masalah. Terus untuk city saya di Jogja, terus untuk profesinya saya di DIY, terus postal code-nya saya ikutin postal code Warung Boto ya di 55160. Terus kita cek di I have read and agree to terms of the site. Terus kita continue step 3-nya. Nah, ini kita mulai masukin ya untuk pembayarannya. Ini bisa via kartu kredit. Kalau teman-teman belum ada kartu kredit, bisa pakai punya temannya, atau bisa buat. Tapi kalau misalnya buat fake gitu kadang jadi nggak bisa sih. Tapi kalau bisa buat aja ya. Kalau misalnya emang ada credit card number, kita masukin aja credit card number, billing address, terus kita verify. Nah, ini terakhir confirm your identity. Nah, ini kita masukin aja nomor telepon kita, nanti kita dapat SMS. Dari sini kita masukin SMS yang kita dapat, terus masuk langsung ya ke halamannya. Nah, di sini nanti kita bahas loginnya nih ya. Ada yang I am user, bedanya apa I am user sama sign root as email ini, yang root usernya. Ini karena saya pakai punya satu akun, jadi kita pakai root usernya aja dulu. Nanti kita coba kita buat IAM usernya. Oke, lanjut nih ya. Kalau misalnya kita mau coba terkait identification access manager nih ya. Nanti di sini ada beberapa poin. Yang pertama user group di sini, terus user, role, sama policy. Nanti yang kita bedain tuh cuma dua ini aja ya, antara rules dan policy. Kalau rules itu lebih ke penggunaan akses yang sementara, kayak misalnya penggunaan API pas segala macamnya kita coba create di roles. Nah, untuk policy ini, tapi untuk policy ini lebih ke resource ya, lebih ke resource apa-apa aja yang si user bisa akses pada resource pada AWS ini gitu. Nanti kita coba aja. Untuk pertama kita coba bikin user group name-nya ya. Kita sini create group, kita bikin di sini test group. Lanjut ini untuk add user to groupnya. Kalau misalnya sudah ada username-nya bisa kita add-kan di sini. Nah, ini kita bisa paralel ya untuk bikin policy-nya. Kita coba bikinkan aja user groupnya dulu biar bisa tahu satu-satunya.
Terus kita bikin di sini user, kita bikin satu user, test user ya, kita create user. Nah di sini ada dua ya, bedanya add user to group. Add user to group itu jadi semua policy yang ada di test group ini akan masuk di user yang kita mau settingkan baru ini. Nah itu. Kalau copy of permission ini untuk mengcopy antara semua permission yang ada di user tertentu di user baru kita yang akan buat. Nah ini kalau misalnya attach policy directly ini dia akan ngasih langsung policy yang kita assign langsung buat si user ini gitu, bukan terhadap dari policy yang ada di grup itu sendiri. Nanti kita coba aja di sini. Nah di sini karena kita coba pengen yang ini ya, bikinkan satu grup di sini. Kita coba uncheck. Kebuat, terus kita coba bikinkan policy-nya. Kita bikin policy baru. Kita bikin policy si user ini bisa ngakses platformnya. Nah ini penting ya buat teman-teman yang punya small team yang misalnya ada beberapa case tertentu dia harus mengakses beberapa fitur AWS, bisa kita kasih policy-nya di sini. Kita cek all confirm, terus untuk resource-nya kita all-kan juga. Terus kita next. Kita kasih policy name-nya juga. Kita create policy ya. Nah di sini udah ada ya policy yang kita akan buat untuk bisa akses ke CloudFront aja. Terus ini user yang kita mau bakal kita assign. Nah ini grup yang kita mau bakal assign sesuai dengan policy yang baru kita buat tadi. Oke, setelah kita bikin policy yang kita udah bikin tadi, di sini. Nah untuk service-nya kita coba di CloudFront, akses levelnya full access. Untuk resource-nya all resource kita bisa kasih izin. Terus kita coba test ya nanti ya di user yang kita buat ini. Pertama kita teskan dulu di grup ini. Kita add permission. Kita klik tab permission, terus kita add permission, kita attach policy. Kita attach policy yang kita udah pakai tadi tuh ya. Kita attach policy-nya. Oke. Udah ke define di user group, jadi grup ini kita kasih izin permission yang berdasarkan policy yang kita buat tadi. Terus kita masukin ya grup ini ke test group. Oke, ini udah masuk. Kita coba. Permissionnya udah masuk. Dia pakai
policy name-nya task policy. Tadi kita udah assign ke sini, ke user ini. Dia juga sudah masuk ke grup yang kita udah buat tadi. Terus lanjut, kita coba ya usernya. Usernya kita masuk ke tab security credential, terus kita enable console access-nya. Ini bisa ada 3 ya, auto generate password, passwordnya ke auto generate, bisa kita langsung pasang atau kita custom password, atau yang terakhir kita bisa uncheck ini ya, user must create the password and text in. Ketika dia nanti masuk dia harus ngeganti password yang baru ya. Kita coba custom password aja ya. Coba auto generate aja dulu. Oke, ini udah jadi. Terus kita coba login ya. Jangan lupa akun ID-nya ini juga kita kopikan ya, buat di atas nanti. Oke, kita coba login ya, pakai user yang kita udah buat. Ini akun ID kita. Terus tadi namanya test user yang kita udah buat tadi. Terus passwordnya kita kopikan ini ya. Coba masuk. Yes, udah masuk ya. Nama usernya test user. Kalau kita coba CloudFront, harusnya bisa ya. Yes, dia udah masuk sesuai dengan permission-nya. Dia bisa ngatur konfigurasinya si CloudFront ini. Semua tab-nya fungsi, terutama validation ini oke. Kita coba masuk ke root 53, apakah dia bisa. Dia jadinya user baru ya di sini. Dia masuk ke billing, dia nggak. Nah, ini jatuhnya dia nggak dapat akses ya. Dia aksesnya cuman ke CloudFront aja. Kita coba ke S3-nya, harusnya juga nggak bisa. Dia jatuhnya baru semua ya. Oke, itu aja. Dan terakhir sih masalah billing ya. Billing ini sangat penting, kita nanti review tiap-tiap aplikasinya aja. Jadi si AWS ini dia sangat powerful ya. Di billing ini kita bisa lihat event sekecil apapun, kita setiap servisnya itu bisa kita cek. Nah, di sini. Kita bahas satu-satu ya, sesuai dengan fitur-fitur yang akan kita bahas tadi, yang kita akan bahas nanti ya. Kita coba compare kan, kita coba hitung
berapa sih cost per ininya, per dolarnya. Itu aja terakhir di episode pertama kita terkait basic cloud computing di AWS. Next kita akan bahas feature di AWS Route 53. Oke, thank you.